Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dinamika dan fungsi kepemimpinan. Dinamika dapat diartikan sebagai gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Jadi, dapat dikatakan bahwa dinamika kepemimpinan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan situasi kehidupan manusia yang bersifat dinamis. Hubungan manusia dapat berubah dan berkembang sehingga perwujudan kepemimpinan menjadi bersifat dinamis. Ketaatan, kepatuhan, segan, hormat, kepercayaan, dan kerjasama selalu dapat dibina dan ditingkatkan melalui hubungan manusiawi yang wajar dan efektif. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu memiliki sifat kemanusiaan demokratis dan mencintai rakyat atau bawahannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pemimpin merupakan masalah manusia yang bersifat unik. Masalahnya tidak sekedar menyentuh kehidupan manusia yang individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, setiap proses kepemimpinan dalam keunikannya masing-masing tidak dapat melepaskan diri dari kondisi yang bersifat dan bernilai manusiawi. Karena seorang pemimpin dan yang dipimpinnya berupa manusia. Dalam keadaan seperti itu, bila mana proses kepemimpinan dilaksanakan secara tidak manusiawi, maka berbagai masalah akan terjadi yang akhirnya akan berakibat proses berlangsungnya tidak efektif. Khusus untuk waktu yang akan datang, satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu, artinya bagaimana pemimpin mengikut sertakan seluruh potensi yang ada di dalam organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya secara bersama-sama. Keunikan masalah kepemimpinan seunik masalah manusia itu sendiri. Banyak persoalan yang perlu dipahami jika seorang ingin menjadi pemimpin yang baik dan efektif. Pada masa lalu dan bahkan mungkin sekarang ini, banyak sekali yang berpendapat tentang kepemimpinan, yaitu kepemimpinan sebagai seni dan kepemimpinan sebagai ilmu. Kedua pendapat itu dapat diterima kebenarannya dalam batas-batas tertentu. Artinya, baik kepemimpinan sebagai seni ataupun kepemimpinan sebagai ilmu tidak boleh menjadi ekstrim, bahwa faktor bakat merupakan satu-satunya untuk mewujudkan kepemimpinan yang sukses atau menyatakan faktor bakat sama sekali tidak berperan dalam kepemimpinannya. Dinamika kepemimpinan dalam prakteknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, hubungan manusiawi dalam kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan pengendalian dalam kepemimpinan. Kepemimpinan memerlukan bentuk hubungan manusiawi yang efektif. Artinya, hubungan manusiawi dalam kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin dalam memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya, yang akan memberikan tanggapan berupa kegiatan-kegiatan yang menunjang atau tidak bagi pencapaian tujuan kelompok atau organisasinya. Kegiatan-kegiatan itu bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis, yaitu dapat berubah dan berkembang sehingga aktualisasi kelompok atau organisasi menjadi dinamis. Adanya hubungan yang manusiawi ini, khususnya dalam hubungannya dengan kehidupan nyata, di mana terjadi interaksi antara seseorang dengan orang lain yang membutuhkan rasa saling memahami, saling menyayangi, dan saling menghormati dengan prinsip utama adalah musyawarah. Dengan demikian, hubungan manusia yang efektif merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan dinamika kepemimpinan. Pemimpin memperoleh kesempatan untuk menyerap segala sesuatu yang baik, untuk dipergunakannya dalam pengembangan dan memajukan organisasinya. Dan orang yang dipimpin memperoleh kesempatan untuk menyampaikan segala sesuatu yang baik, termasuk kritik-kritik pada pimpinannya, sehingga akan ikut berfungsi dalam memajukan dan mengembangkan organisasi yang sama.
Yang kedua adalah proses pengambilan keputusan. Keputusan dari seorang pemimpin tidak datang secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang sangat panjang. Pengambilan keputusan yang akan diwujudkan menjadi kegiatan kelompok merupakan hak dan kewajiban atau tanggung jawab pucuk pimpinan berupa wewenang dan wewenang itu yang dapat dilimpahkan. Dalam pelimpahan wewenang, tidak berarti pihak penerima wewenang boleh membuat keputusan atau melakukan kegiatan sekehendak hatinya, tetapi harus tetap dalam batas norma-norma dan kebijakan umum yang berlaku dalam organisasinya. Pelimpahan wewenang ini harus diiringi dengan pelimpahan dan tanggung jawabnya. Pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin yang bersifat a priori selalu merupakan proses, baik yang berlangsung dalam pikiran maupun dalam kegiatan operasional pemecahan masalah. Proses pengambilan keputusan itu berlangsung dengan beberapa tahap. Yang pertama, pemimpin bisa menghimpun data melalui percatatan dan bahkan mungkin berupa kegiatan penelitian. Yang kedua adalah melakukan analisis data, menetapkan keputusan yang ditempuh, mengoperasionalkan keputusan menjadi kegiatan atau tindakan, dan selama berlangsungnya kegiatan, sebagai pelaksanaan keputusan akan diperoleh data operasional yang baru. Sehingga proses pengambilan keputusan seperti tersebut telah menggambarkan bahwa dinamika kelompok sangat tergantung pada keputusan-keputusan yang ditetapkan. Dari proses itu, hasil keputusan yang dilaksanaannya menjadi kegiatan yang berpengaruh langsung pada perkembangan dan kemajuan organisasi. Yang ketiga adalah pengendalian dalam kepemimpinan. Tujuan pokok kegiatan pengendalian dalam kepemimpinan adalah untuk memperoleh tanggapan berupa kesediaan mewujudkan program kerja dari para anggota organisasinya. Respon itu berarti juga sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan dalam melaksanakan tugas pokok yang menjadi beban kerja masing-masing. Respon tersebut berupa kesetiaan, kepatuhan pada pemimpin yang diwujudkan dengan adanya kesediaan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Pemimpin menjalin hubungan kerja yang efektif melalui kerjasama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Dengan demikian, semua program kerja akan terlaksana berkat bantuan orang-orang yang dipimpinnya. Karena setiap pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri dan tidak mungkin bertindak dengan kekuasaannya untuk memerintah orang lain bekerja semata-mata untuk dirinya. Kepemimpinan yang efektif dapat terlaksana secara dinamis karena kemampuan pucuk pimpinan dalam mengambil dan menetapkan keputusan-keputusan yang selalu dirasakan sebagai keputusan bersama. Keputusan seperti itu merupakan bagian dari kegiatan pengendalian dalam kepemimpinan yang memerlukan proses. Proses itu secara intensif dapat ditempuh melalui pertemuan atau rapat. Rapat-rapat sebagai kegiatan pengendalian dalam kepemimpinan. Berikutnya adalah fungsi dan dimensi kepemimpinan. Fungsi dapat diartikan jabatan yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja sesuatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi tersebut. Ada dua dimensi mengenai fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah dimensi yang berkaitan atau yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau efektivitas pemimpin. Yang kedua adalah dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan, support, atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas pokok dalam suatu organisasi atau kelompoknya. Secara operasional dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi instruksi. Fungsi ini adalah bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua adalah fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menetapkan tujuan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.
Tahap berikutnya adalah konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin, dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam proses pelaksanaan. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Selanjutnya adalah fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan yang lain. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa pemimpin yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dapat berkoordinasi dengan efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut dipilah-pilah, maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya kepemimpinan tersebut merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki 3 pola dasar. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja. Dan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang ingin dicapai. Berdasarkan ketiga pola tersebut, terbentuk perilaku kepemimpinan yang berwujud pada kategori kepemimpinan yang terdiri dari 3 tipe pokok kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang otoriter, menempatkan kekuasaan di tangan satu orang, kepemimpinan kendali bebas. Kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan merupakan kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun secara kelompok kecil. Yang ketiga adalah tipe kepemimpinan yang demokratis. Tipe kepemimpinan ini merupakan tipe yang menempatkan manusia sebagai faktor utama dan yang paling terpenting dalam setiap kelompok organisasi. Pemimpin memandang dan menetapkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, pendapat, kreativitas, inisiatif yang berbeda-beda dan dihargai dan disalurkan secara wajar. Biasanya tipe kepemimpinan ini selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kepemimpinan tipe ini dalam pengambilan keputusan sangat mementingkan musyawarah yang diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing-masing. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang melekat di dalam hakikat penciptaannya. Tuhan, Allah, menciptakan manusia dengan sangat sempurna, termasuk adanya kelebihan dan kekurangan yang melekat pada dirinya. Pada dasarnya, manusia yang diciptakan Allah adalah ciptaan yang sangat sempurna dan ciptaan yang mulia. Namun, karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia punya kelemahan dan kekurangannya. Pemimpin sebagai manusia tidak berbeda dengan manusia yang lainnya. Tidak dapat melepaskan diri dari berbagai kelebihan dan kekurangannya, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, setiap pemimpin memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan manusiawi. Manusia yang berhasil memperoleh kesempatan sebagai pemimpin tidak dapat lepas dari kelemahan dan yang bersifat universal dan kodrati. Yang pertama adalah dari keterbatasan manusiawi, keterbatasan norma spiritual, yaitu harkat manusia yang tinggi merupakan pembatas perilaku setiap manusia, termasuk dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya. Yang kedua adalah keterbatasan fisik jasmania. Keterbatasan kepemimpinan karena unsur fisik, misalkan seperti usia, fisik yang sehat, fisik yang bervariasi sesuai dengan jenis kelamin, dan keterbatasan karena waktu. Dan yang ketiga adalah keterbatasan psikis atau rohani. Dasar pertama untuk membangun kepribadian muslim adalah akidah yang
benar, seperti yang ada dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 30. Dan yang kedua adalah keterbatasan administratif. Keterbatasan administrasi ini adalah kelompok atau organisasi sebagai wadah untuk mewujudkan kepentingan bersama yang disebut dengan tujuan organisasi. Dengan kata lain, keterbatasan kepemimpinan yang dibatasi oleh kondisi ini di dalam pengendalian proses kerjasama untuk mencapai yang disebut dengan keterbatasan administrasi. Keterbatasan administrasi bisa dilihat, yang pertama adalah setiap pemimpin dibatasi oleh visi dan misi organisasi. Setiap pemimpin dapat dalam menggerakkan orang-orang yang dipimpin tidak boleh keluar dari upaya mewujudkan kerjasama yang terarah dan pencapaian visi atau misi dari suatu organisasi tersebut. Yang kedua adalah setiap organisasi atau setiap pemimpin dibatasi oleh posisi sebagai wujud perbidangan tugas horizontal pada bidang yang sama sebagai pembatas yang mengharuskan pemimpin hanya boleh melakukan kegiatan di bidangnya. Itulah penjelasan tentang dinamika dan fungsi kepemimpinan. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda bertanya, bisa langsung melalui media yaitu WhatsApp, atau Anda bisa memasukkan pertanyaan Anda ke dalam email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.